Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap ceria dan tidak perlu resah menantikan pencairan PKH tahap 3 dan BPNT Juni dan Juli ini ya teman-teman. Saya ingin berbagi kebahagiaan dari kabar teman kita di salah satu anggota grup di media sosial dengan menampilkan bukti struk penarikan. Nah, rupanya KPM yang sangat bergembira ini selain merasa bergembira karena seperti ketiban rejeki, karena iseng ngecek kartu KKS-nya ternyata ada saldo terisi. Terpantau siang ini KPM hari ini ada satu bantuan yang dicairkan dan ada bukti struk pengambilan bantuan. Kira-kira berapa jumlah nominalnya dan kira-kira ini bantuan apa ya teman-teman? Silakan disimak terus videonya sampai tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham. Namun, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar kiranya di-subscribe dulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar selalu mendapatkan berita terupdate dari channel PKH Reportase. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang keluarga penerima manfaat atau KPM ini sangat senang sekali saat menunggu pencairan PKH tahap 3 tahun 2022. Ternyata kartu merah putih miliknya terisi saldo bantuan tambahan. Dan terpantau hari ini ada satu bantuan yang dicairkan melalui kartu KKS dan ada bukti struk pengambilan bantuan bagi peserta PKH. Kira-kira ini pengambilan bantuan PKH tahap yang keberapa ya teman-teman? Nah, simak videonya hingga akhir ya teman-teman. Tepatnya siang ini sekitar pukul 12, terpantau di salah satu grup media sosial membagikan bukti struk pengambilan bantuan yang berasal dari KKS-nya dengan nominal penarikan sebesar Rp300.000. Nah, postingan kawan kita ini sontak mendapatkan tanggapan yang lumayan banyak dari teman-teman grup lainnya. Dalam durasi 30 menit penayangan, postingannya sudah mendapatkan 489 komentar dan 2,4 ribu like. Jadi postingan kawan kita ini cukup banyak diketahui penghuni dunia maya di platform Facebook. Komentar teman-teman di grup menganggap hal ini adalah bantuan PKH yang masuk di dalam KKS-nya. Nah, menurut pengakuan yang memposting bahwa ia iseng-iseng melakukan pengecekan, ternyata sudah ada bantuan yang masuk sebesar Rp300.000. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, nominal bantuan PKH itu baik itu di tahap 1 maupun tahap 2 dan mungkin tahap 3 itu tidak ada jumlah nominal bantuan untuk per kategorinya sebesar Rp300.000. Karena bantuan terendah per tahapnya di PKH itu adalah senilai Rp225.000 untuk kategori pendidikan anak SD. Nah, sedangkan untuk anak SMP per tahapnya itu Rp375.000. Jadi, terang saja ya, teman-teman, kalau ini bukanlah bantuan PKH yang masuk. Nah, kira-kira ini bantuan apa ya? Nah, kalau kita lihat riwayat bantuan yang masuk KKS itu tidak hanya PKH, tapi juga bantuan program sembako. Namun, untuk program sembako, jumlah nominalnya adalah Rp200.000. Itu pun kalau bantuan program sembako tidak bisa dilakukan penarikan tunai, akan tetapi berupa saldo e-wallet yang harus dibelanjakan di e-warung. Nah, teman-teman, kalau kita melihat riwayat bantuan yang dicairkan sebesar Rp300.000 dan masuk ke dalam KKS-nya itu, kemungkinan besar adalah bantuan tambahan, yaitu bantuan BLT minyak goreng ya teman-teman. Nah, BLT minyak goreng ini dicairkan sejak bulan April kemarin, sejak bulan April, Mei, dan Juni. Namun, memang ada penerima manfaat atau KPM dari penerima bantuan PKH murni. Maksudnya di sini PKH murni adalah PKH atau penerima PKH non-BPNT yang tidak menerima BPNT. Di mana bantuan BLT minyak gorengnya masuk di bulan Juni dan Juli ini. Nah, ini sampai baru-baru ini di bulan Juli ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih menyalurkan BLT minyak goreng di Nusa Tenggara Barat
dan Presiden Jokowi untuk di beberapa daerah yang dikunjunginya. Nah, ini terkait masih menyalurkan bantuan BLT minyak goreng ini. Nah, pencairan yang dilakukan teman-teman kita di grup yang bergembira ini mungkin dikarenakan kurang sosialisasi, sehingga baru menyadari ketika ada tambahan bantuan BLT minyak goreng sudah masuk ke rekening KKS-nya. Tentunya hal ini sangat menggembirakan, karena saat menunggu pencairan bantuan PKH tahap ketiga yang saat ini masih belum turun juga, ternyata setelah dicek saldonya, ada bantuan sebesar Rp300.000 masuk ke dalam kartu KKS-nya. Dan tentunya bantuan tersebut sangatlah berarti untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apalagi saat ini tahun ajaran baru, kebutuhan anak sekolah untuk membeli baju seragam dan perlengkapan sekolah. Jadi ya, sangat dimaklumi jika teman-teman begitu antusias menantikan pencairan PKH tahap 3 ini. Karena yaitu tadi kebutuhan anak sekolah yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, ini juga barusan ada ketua kelompok yang bertanya melalui grup WA jika anggotanya kemasukan saldo Rp1.500.000. Dan ibu-ibu ketua kelompok ini menanyakan apakah ini adalah bantuan PKH tahap ketiga. Nah, setelah saya melakukan pengecekan, ternyata si ibu ini yang menarik bantuan 1,5 juta tersebut adalah bantuan PKH tahap yang kedua yang baru ditarik dengan kategori 2 balita, karena selama ini kartunya hilang dan setelah mengurus surat keterangan hilang dari Polsek dan melalui CS Bank untuk diterbitkan kartunya, maka barulah bisa menarik bantuannya. Dan memang ya teman-teman, untuk batas pelaporan KPM yang tidak menarik bantuan PKH-nya atau tidak transaksi tahap 2 ini harus dilaporkan ke provinsi dan selanjutnya provinsi menindaklanjuti untuk seluruh kabupaten dibuatkan rekapan dan kompilasi untuk pelaporan ke pusat hingga tanggal 21 Juli ini. Jadi ya, karena pelaporan administrasi tahap kedua ini batas waktunya adalah sampai dengan tanggal 21 Juli besok, maka boleh dikata pencairan tahap ketiga belum ada. Ya sepertinya tidak mungkin, karena selama ini dalam hal penyaluran, setelah rekonsiliasi di setiap tahapnya, baru akan ada proses persiapan data untuk tahap selanjutnya, atau dalam hal ini tahap ketiga teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan informasi bantuan yang cair sampai tanggal 31 Juli ini, tercatat ada 4 bantuan yang masih bergulir pencairannya. Yang pertama, program Kartu Prakerja, di mana pemerintah melalui Bapak Presiden berharap bantuan ini bisa berkelanjutan dan saat ini sudah memasuki gelombang ke-36 teman-teman. Nah, selanjutnya bantuan kedua, BLT Dana Desa. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali atau belum tersentuh bansos sama sekali, seperti tidak pernah mendapatkan PKH maupun BPNT. Nah, selanjutnya bantuan ketiga adalah bantuan program PIP atau program Indonesia Pintar teman-teman. Untuk PIP adalah penyaluran tahun 2022 ini masih ada kesempatan bagi yang PIP anaknya tahun 2022 ini belum cair. Itu bisa diterima atau bisa pencairan selama data Padan, Dapodik dan sudah terinput ke Kemendikbud. Lanjut, bantuan yang keempat adalah program bantuan modal kerja atau BMK. Bantuan modal kerja nilainya sebesar 1,2 juta rupiah kepada pelaku usaha seperti pedagang pasar atau PKL atau pelaku usaha mikro untuk daerah yang mendapat kunjungan dari pemerintah. Seperti saat Bapak Presiden Republik Indonesia dalam kunjungannya ke beberapa pasar di beberapa daerah kemarin. Nah, baik teman-teman, sekian dulu berita gembira bagi teman kita di grup yang baru saja mencairkan bantuan tambahan BLT minyak gorengnya. Meskipun terlambat, tapi ini adalah berkah yang datang di waktu yang tepat. Dikarenakan kebutuhan anak sekolah yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, semoga berita ini bermanfaat.
like dan share ke media sosial atau grup-grup teman-teman punya agar informasi ini bisa membantu teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi serupa. Like untuk menanggapi beritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.